Rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan yang tidak ada seorang makhluk pun dapat memberikan kepada kita semua. Seluruh kenikmatan, bagaimanapun kecilnya, bagaimanapun besarnya, maka dia adalah sesuatu yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kecil tatkala dipergunakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi besar, akan menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikit tamr. Sepotong kurma berapa harganya? Tidak berharga sama sekali. Bahkan sekiranya kita bersedekah mungkin kepada orang sesama kerabat, mungkin dia akan menolaknya dan menganggap bahwa itu adalah pencelaan. Adalah celaan dengan memberikan sepotong kurma. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sepotong kurma tadi bisa menjadi penghalang antara diri kita dengan neraka, membuat kita selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun besarnya sebuah kenikmatan, ya rezeki yang Allah berikan kepada kita semua, namun tidak dipergunakan, tidak dibelanjakan, tidak dinikmati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu akan hilang harganya, tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa law kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah ma syariba minhu kafir. Ya, bahwa dunia beserta isinya itu tidak sama sekali harganya, tidak menyamai, tidak sama dengan satu sayap seekor nyamuk. Itu dunia yang tidak digunakan dalam ketaatan, dunia yang kita peroleh, yang kita kejar di siang dan malamnya, yang kita pikirkan dari tidur sampai tidur kembali. Ketika kita memperolehnya bagaimanapun banyaknya, maka dunia itu akan menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak mempergunakan, tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana harga dunia? Lebih rendah daripada seekor nyamuk. Lebih rendah daripada satu sayap seekor nyamuk. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah kita, contoh kita, teladan kita dalam menjalani kehidupan. Kehidupan kita di sana ada ibadah, dalam kehidupan kita ada muamalah, dalam kehidupan kita ada tauhid, ada akhlak. Semuanya kita wajib mencontoh di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalam salat, dalam puasa, tapi kita butuh dan wajib bagi kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tauhidnya terutama, dalam ibadah lebih-lebih, dalam muamalah, dalam jual beli, melakukan akad. Di sana dibutuhkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga akhlak. Bagaimanapun seseorang atau teman orang lain memuji akhlak kita, namun ternyata akhlak yang kita peragakan adalah bukan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tetap saja kita, amalan kita, perbuatan kita, keyakinan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima tentunya. Nah, kita masuk pada surat berikutnya, yaitu surat Al-Fil, tentang surat gajah, surat gajah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Juga bertanya kepada siapa saja yang cocok untuk pertanyaan ini. Siapa dia? Orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semua sampai hari kiamat. Allah bertanya alam tara, yang maknanya adalah litta'jib. Maksudnya, tidakkah kamu heran? Maksudnya heranlah, maksudnya begitu. Seakan-akan Allah mengatakan, heran, tidakkah kamu heran? Dengan apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, apa yang telah diperbuat oleh Rabbmu Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Terhadap para penunggang gajah itu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, artinya sangat, maknanya firman Allah Subhanahu wa taala di sini adalah sungguh sangat menakjubkan. Itu maknanya. Sungguh sangat menakjubkan apa yang telah diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penunggang gajah itu. Nah, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Para penunggang kuda, penunggang gajah. Mereka, kata beliau di sini, huwa mahmud. Gajahnya, induknya yang ditunggangi oleh siapa? Abraha. Raja pada saat itu, rajanya siapa? Raja Yaman. Raja Yaman, Abraha. Gajah yang ditunggangi Abraha adalah siapa? Namanya Mahmud. Namanya Mahmud. Apa Mahmud? Ya, kalau bahasa Arab Mahmud ya terpuji. Artinya terpuji. Dan kita akan lihat antara nama dengan perbuatan gajah tadi. Antara gajah dengan perbuatan gajah tersebut. Kata beliau di sini, wa ashabuhu, Mahmud wa ashabuhu. Maksudnya banyak gajah gitu. Kemudian siapa yang memerintah untuk melakukan penyerangan, melakukan ekspansi. Ekspansi apa? Gajah. Ya, dengan apa? Mengendarai gajah dari Yaman. Itu adalah siapa? Itu adalah Raja Yaman itu sendiri, Abraha. Tentunya ini memiliki sebab. Ya, apa sebabnya? Ini datang bukan untuk berkunjung, bukan untuk umrah, bukan. Tetapi dia datang dengan apa? Dengan tujuan yang tercelah. Yang kemudian apa? Siapa ini? Abraha adalah raja yang telah membangun sebuah gereja. Sebuah gereja di mana? Di Yaman. Gereja yang sangat indah. Gereja yang sangat indah. Disebutkan keindahannya, dia emas, mengkilat dan seterusnya, saking indahnya. Nah, dan ini turun temurun tentunya, artinya sampai saat ini raja-raja itu setiap raja memiliki bangunan tersendiri yang unik. Bahkan kita di Indonesia, dia membuat bangunan, entah masjid. Kalau dia orang Islam, dia bangun masjid. Kalau dia orang Nasrani, mungkin dia bangun gereja, atau dia bangun sesuatu yang bisa mata menyorotnya. Sesuatu yang bisa, di mana mata bisa menyorotnya. Nah, mengarah ke sana. Bahan objek wisata mungkin kayak kita sini sekarang. Nah, dia membangun gereja. Sebagian riwayat mengatakan ini adalah orang Yahudi, bukan gereja. Namanya Biya. Bukan gereja tapi Biya. Biya, tempat ibadahnya orang Yahudi namanya Biya. Nah, atau Sawami'. Nah, yang kemudian apa? Tujuannya membangun gereja apa dia? Liyasrifan nasa
liyasrifan nasu an-nasa ila al-haji an Makkah, supaya orang-orang yang pergi mengagungkan ini Mekah ini kan dari dulu sebelum masa jahiliyah, di zaman jahiliyah ingin dia senantiasa dimuliakan, dimuliakan Ka'bah ini. Makanya haji itu adalah syariat, bukan hanya syariat Rasulullah, syariat sebelumnya dari siapa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, Nabi Isa. Kemudian tujuannya dibangun gereja ini adalah supaya manusia pergi ke sana, tidak lagi kemana? Ke Ka'bah. Dan ini ternyata kata Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, kata Rasulullah SAW. Hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sungguh kalian kaum muslimin la tattabi'anna, akan mengikuti siapa? Cara-cara beribadah, gaya hidupnya orang-orang man kana qablakum, sebelum kalian. Sebelum kalian. Siapa ini? Di antaranya adalah Abraha. Di antaranya adalah Abraha. Dia adalah orang, sebagian ahli tafsir mengatakan apa dia? Adalah orang Yahudi. Sebagian yang lain mengatakan dia adalah siapa? Adalah Nasrani. Intinya la tattabi'anna sunana man kana qablakum, yang kemudian shibran bi shibrin, tidak terasa kita ternyata mengikuti gaya mereka hidup, gaya mereka beribadah, gaya mereka memalingkan orang dari sebelumnya beribadah di tempat tertentu, dia memalingkan orang ke tempat yang lain. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'. Satu apa namanya ini? Ini namanya zira'. Satu hasta demi hasta. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Hingga seandainya mereka pun orang Yahudi dan Nasrani ini masuk ke dalam lubang biawak, maka orang Islam pun ikut di dalamnya, ikut masuk. Padahal lubang biawak ini sangat kecil. Lubang biawak sangat kecil, tidak bisa orang masuk. Anak kecil juga tidak bisa, kayak seperti itu. Anak kecil main itu tidak bisa masuk ke lubang biawak. Tapi kata Rasulullah, hatta iza dakhalu hujra dabbin la dakhaltumu, seandainya mereka masuk dalam lubang biawak, kalian pun ikut. Menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kebanyakan gaya kita, gaya beribadah, gaya berakhlak, gaya berpakaian, tutur kata kita, banyak kita meniru dengan orang Yahudi dan Nasrani. Banyak mengikuti orang Nasrani ataupun orang Yahudi, dan itu bukan semangat. Banyak orang sering dan seterusnya. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Bagaimana sekarang? Perhatikan saja masjid-masjid. Di sini orang banyak, masjid bagus, dibuat lagi di sana masjid yang lebih bagus. Sehingga orang pun dari sebelumnya dia berjamaah di sini, yang kemudian dia bisa berpindah. Tetapi banyaknya di sana jamaah ternyata bukan dalam rangka beribadah, dalam rangka menikmati fasilitas yang ada di dalam, keindahan masjidnya, kemegahan, cantiknya taman-tamannya dan seterusnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa di sini jamaah, di sini dilakukan salat berjamaah, di sini juga dilakukan salat berjamaah. Namun ternyata manakah yang lebih afdal di antara keduanya? Yang pertama adalah apa? Sebagian yang pertama kita mengikuti banyaknya, mana lebih banyak jamaahnya. Mana lebih banyak jamaahnya. Yang kemudian apa? Kita melihat apa? Masjidnya mana yang lebih dulu dibangun. Mana yang lebih dulu dibangun. Nah, ini diikutin oleh kaum muslimin. Dalam rangka itu, supaya orang takjub, siapa yang bangun, siapa yang ini, kapan dibangun, bagaimana indahnya. Bukan lagi dalam rangka beribadah,
bukan lagi dalam rangka beribadah. Dan ini juga ternyata terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada masjid apa? Masjid Dirar. Yang dibangun tinggi, megah, cantik dan indah, tetapi dibangun di atas permusuhan. Supaya orang-orang munafik ini mengambil perhatian kaum muslimin bisa ke sana. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata orang munafik tidak berhasil dalam makarnya, tidak berhasil memalingkan para sahabat untuk pergi sholat di masjid mereka, karena perbuatannya adalah dalam rangka membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makar dua-duanya dilakukan. Tentunya makar yang saat ini tentunya berbeda dengan makar yang dilakukan dengan Abraha. Makar yang dilakukan oleh orang munafik di zaman Rasulullah berbeda dengan orang yang dilakukan saat ini. Tetapi tujuannya adalah setiap orang mengetahui dirinya masing-masing. Orang pergi sholat, kenapa? Orang melakukan membangun dan seterusnya, kenapa? Itu kita tidak bisa menghukumi secara pasti. Tetapi ini adalah apa? Inilah yang terjadi pada kaum muslimin. Terjadi pada diri kita terhadap di mana masyarakat di mana kita hidup. Nah, maka Abraha ini membangun kanisah, membangun gereja atau tempat beribadahnya orang Nasrani atau orang Yahudi, sebagaimana dalam riwayat tadi kita sebutkan, kanisah liyasrifan nasa liyasrifa ilaiha al-hajja an Makkah, supaya orang pergi ke sana, bukan lagi ke Ka'bah pergi hajinya, bukan lagi pergi ke Ka'bah kalau mau haji. Maka tatkala diketahui maksud dan tujuannya Abraha ini, kemudian ada seseorang di sini disebutkan, saya tidak tahu, belum baca semuanya riwayat, mungkin disebutkan nama orang tersebut, seseorang yang seseorang dari Bani Kinanah, dari suku di sana, suku di Arab. Seseorang mengetahui niat buruknya Abraha ini, maka apa yang dia lakukan? Supaya gagal tujuan Abraha ini memalingkan manusia untuk berhaji ke Mekah menuju ke Yaman, maka orang ini sebenarnya tujuannya baik, supaya menggagalkan ini makarnya. Makar siapa? Makar Abraha. Maka dia melakukan apa juga makar dibayar makar. Makar dibayar makar. Maka dia memulai fa'ahdasa, dia melakukan sesuatu. Dia melakukan apa? Dia lakukan, dia pergi masuk di malam hari, disebutkan di sini tidak disebutkan di malam hari. Kemudian dia pergi melumuri, pergi melumuri melumuri gereja tersebut. Tapi di dalam gereja tempat kiblat mereka dia lumuri, kan yang tempat agung lah intinya, tempat yang agung, biasa orang menghadap ke sana. Kalau kita mungkin di arah mimbar begitu, dia pergi lumurin kotoran binatang. Dalam rangka Ihtikaran laha, untuk menghinakan itu. Dia hinakan, ini tidak pantas untuk dihormati. Yang dihormati itu adalah Ka'bah. Orang jahiliyah paham bagaimana kehormatan Ka'bah itu. Ka'bah. Nah, yang kemudian ihtikaranlah, fahalafa Abraha, tatkala esok harinya, yang disebut begitu riwayat yang lain tidak disebutkan di sini. Kemudian tatkala Abraha mengetahuinya, maka Abraha pun bersumpah. La yahdimannal Ka'bah. Dia bersumpah betul-betul akan meruntuhkan, menghilangkan Ka'bah itu. Dia akan menghilangkan Ka'bah. Faja'a Makkah bijaisi, maka dia pun mengumpulkan bala tentaranya, mengumpulkan pasukan gajahnya, semuanya orang naik gajah begitu, pasukannya, ada yang berjalan, ada yang ini dan seterusnya, melakukan gajah. Maka yang paling depan gajah yang paling besar, ada namanya siapa tadi? Mahmud. Namanya Mahmud, keren Mahmudnya. Mahmud apa artinya Mahmud? Terpuji. Nah, sebentar lihat bagaimana terpujinya.
Maka bala tentara ini pun berjalan menuju Mekah. Nah, berjalan menuju Mekah. Nah, kemudian fahina tawajjahu, tatkala mereka pun mengarah ke mana untuk menghancurkan Ka'bah. Tatkala mereka mau menghancurkan Ka'bah, sebelum tiba di Ka'bah, sebelum tiba masuk ke kota Mekah, begitu masuk ke kota Mekah, kemudian sebelum tiba di kawasan itu Ka'bah, maka langsung berhenti gajahnya semuanya berhenti. Mahmud ternyata duluan berhenti. Semuanya pun ikut berhenti, tidak mau gerak. Kalau dikasih maju ke depan, dia tidak mau jalan. Tapi kalau dia masih maju ke kiri, ke kanan, baru jalan. Ka'bah di depan untuk mau dihancurkan sudah, tapi ternyata tiba-tiba Mahmud ini, gajah ini berhenti, tidak mau berjalan ke depan mengarah ke Ka'bah. Tapi kalau mau disuruh jalan belok dia. Kalau kiri ke kanan, belok dia. Maka semuanya, maka itu Mahmud, dia terpuji. Gajah tapi terpuji karena dia tahu bahwa ini Ka'bah bukan bangunan biasa ini, bukan bangunan biasa. Nah, ini manusia yang namanya Abraha tidak punya akal, lebih cerdas gajahnya daripada siapa? Abrahahnya. Demikian keadaan manusia ketika dia tidak memperjalankan akalnya. Tidak memperjalankan akalnya. Sekedar orang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah hina. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Sekedar orang tidak memperjalankan akalnya untuk beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah hina. Mereka bagaikan binatang, kata para ulama, kata Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bagaikan binatang atau bahkan lebih hina daripada itu. Lebih hina daripada binatang. Apalagi ketika kita sudah tidak mau beribadah kepada Allah, kemudian kemudian mau mengganggu orang yang beribadah, mau mengganggu tempat beribadahnya orang, maka lebih hina lagi, lebih hina lagi. Makanya bagaimana kehinaan Abraha dan bala tentaranya, lihat dalam ayat nantinya. Nah, tatkala alam yaj'al kaidahum fi tadlil, semua, bukankah Allah telah menjadikan makar mereka itu tidak berhasil? Justru rugi yang mereka peroleh, maka mereka mau membunuh, mau menghancurkan Ka'bah, tapi ternyata Ka'bah tidak bisa. Padahal seluruh kesempatan, kekuatan dia miliki, seluruh kekuatan dan kesempatan dia miliki. Orang Ka'bah, orang Quraisy, kakek, bapak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pada saat itu tidak mau, takut untuk apa? Takut untuk melakukan perlawanan dengan Abraha dan bala tentaranya, sehingga mereka pun saking takutnya pergi di bukit-bukit, di atas gunung, bersembunyi dan melirik-lirik Ka'bah ini, apa yang mau dilakukan Abraha dan bala tentaranya, saking takutnya. Artinya betul-betul Ka'bah ini kosong dari orang, dia mau dia hancurkan, boleh, bisa. Tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah telah menjadikan mereka makar mereka itu khasarah, rugi, tidak berhasil. Nah, bagaimana tidak berhasilnya? Tidak jadi dia hancurkan Ka'bah. Tidak jadi dia hancurkan Ka'bah. Kenapa tidak jadi dihancurkan? Karena wa arsala alaihim tayran ababil. Senantiasa Abraha memerintahkan bala tentaranya maju ke depan. Pasukan gajahnya Mahmud ini yang dia tunggangi juga tidak mau maju-maju. Kalau belok mau dia, kiri dan kanan belok dia, mau dia. Maka pada saat itu dengan tekad dan kegigihan siapa Abraha semakin kuat, maka apa jadinya? Maka Allah pun mengutus, arsala alaihim tayran, burung, ababil, ababil, kelompok banyak. Ini kelompok burung banyak. Dari mana arahnya burung ini? Burung ini arahnya sebagian riwayat menyebut dari arah laut, sisi Mekah.
Nah, sebagian yang lain menyebutkan bahwa dia dari arah langit memang, tidak ditahu. Dan yang kalau tidak salah Abu Qatadah yang menyebutkan bahwa burung ini belum pernah dilihat sebelumnya dan setelahnya, tidak akan pernah kita lihat burung tersebut. Warnanya hitam, warnanya hitam. Sebagian riwayat tapi lemah, maksudnya begitu sebutkan warna hijau burungnya. Nah, yang semuanya semua burung ini membawa apa? Membawa batu. 3 batu. 2 di kakinya, 1 di apa namanya? Minkharnya. Apa minkhar? Patuknya. Patuk itu bawa di situ. Yang batu ini dari neraka. Batu ini dari neraka. Batu ini sebenarnya bukan batu, dia aslinya dia adalah tanah liat yang dibakar, tapi bukan dibakar sembarang, bukan sama tukang batu itu yang membakar, bukan juga tukang besi yang membakar, enggak. Ini dibakar di neraka. Batunya dibakar. Apa jadinya? Tanah liat dibakar keras, kemudian dibakarnya di neraka, dibakarnya di neraka. Dalam riwayat disebutkan setiap batu ini yang dibawa oleh burung-burung hitam ini ababil, di sana setiap batunya tertulis nama para prajuritnya ini siapa? Abraha dan Abraha. Tertulis namanya begitu semua. Siapa yang kena hancur. Bagaimana hancurnya? Ada disebutkan ayatnya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Maka diutus untuk melindungi Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala mengutus burung yang tidak pernah terlihat sebelum dan setelahnya. Nah, yang membawa apa? Membawa batu 3 biji. Batunya dari neraka dari neraka yang sudah terbuat dari tanah liat yang telah dibakar. Nah, yang kemudian tertulis di dalamnya apa? Tertulis nama-nama orang yang ingin menyerang Ka'bah ini. Nah, apa jadinya? Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang burung ini melempari mereka, dengan batu-batu tadi. Min sijil, dari sijil. Sijil artinya sijil ketentuan, catatan, bisa begitu. Kalau di sini disebutkan bihijaratin min sijil tinun matbuh, tanah yang sudah dibakar, dimasak. Dimasak begitu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang burung-burung ini menjadikan mereka dengan lemparannya batu yang mereka lemparkan burung ini, apa dia? Ka'asfin ma'kul, seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Apa jadinya? Setiap orang yang dikena batu tadi terbakar. Tulangnya dagingnya habis hingga tulangnya tinggal tulang yang tersisa. Seperti lihat saja daun yang dimakan ulat, tinggal yang keras-keras saja, dagingnya hancur, jatuh. Dagingnya ka'asfin ma'kul. Di sini disebutkan apa? Kawaraki zar'in akalathu ad-dawab wa dasathu wa afnathu. Seperti dedaunan yang dimakan oleh apa? Dawab, ulat atau dawab, apa saja binatang melata. Ahlakahumullah, artinya Allah binasakan mereka. Kullu wahidin, ini isyarat yang saya sebutkan. Nah, batunya tidak besar-besar. Ini adasah, mana adasah? Apa artinya adas? Ini sayur-sayuran, al-himmas, kecil-kecil, mungkin begini besar, kecil-kecil, tidak besar. Sebagian ulama menyebutkan apa? Seperti batu yang digunakan melempar jamrah. Bukan, lebih besar sedikit, mungkin kayak kemiri yang belum dikupas itu cangkang yang keras sekali itu. Mungkin kayak kemiri begitu. Dipakai. Tidak boleh, bukan dalam jamrah tidak boleh besar. Nah, ini juga begitu demikian. Yakhriqu al-bayda ar-rajul. Nah, wal fil.
wa yasilu ilal ardh, dan ini sampai dalam gitu. Kalau lihat kita meteor mungkin begitu. Lihat meteor kena tanah, apa jadinya? Lubang tanahnya. Lubang tanahnya. Bagaimana kalau manusia kena begitu? Hancur. Orang kena kilat saja meteor lulu lantak, apalagi ini batunya dari neraka. Batunya dari neraka. Nah, kasfin ma'kul, bagaikan apa? Dedaunan. Tidak bisa. Makar mereka, keinginan mereka, tujuan mereka tidak tersampaikan. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah balasan bagi siapa saja yang membuat makar, membuat tipu daya terhadap kaum muslimin. Tentunya balasan Allah sesuai dengan tipu daya seseorang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, membuat tipu daya, maka Allah pun memberikan tipu daya, membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Tipu daya Allah lebih hebat, lebih jago, lebih jago. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,